على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai daripada mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau adalah nabi yang paling afdal dan paling utama. Kemudian umat beliau adalah umat yang paling depan nanti dari kiamat, sehingga beliau menyatakan nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Kita adalah orang-orang belakangan, namun nanti hari kiamat adalah yang paling depan. Di hari kiamat nanti yang paling pertama kali, barakallahu fikum, yang terdepan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kemudian nanti barakallahu fikum hafizakumullah, yang pertama kali masuk surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nabi-nabi yang lainnya. Barulah setelah itu dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bahwasannya umat ini adalah umat yang sebaik-baik umat yang Allah Taala pilih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dalam artian untuk berdakwah di hadapan manusia, untuk menyeru kepada tauhid, menyeru kepada al-haq. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang kalian saling memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, sehingga umat ini adalah umat yang terbaik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tersendiri pada umat ini. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi waffaqahullah, syarah terhadap ucapan atau ungkapan Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, halaman yang ke-22, hada wal aslu tsalits min al-usul tsalatsah. Inilah pasal yang ketiga, dasar pondasi yang ketiga atau pokok yang ketiga. Daripada tiga landasan utama. Ini yang ketiganya. Wa huwa ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alladzi ba'athahu Allah lil alamin basyiran wa nadhira da'iyan ila Allah bi idni wa sirajan munira, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk alam semesta ini sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah, dan sebagai orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala biidnihi, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, wasirajan munira, dan juga sebagai penyinar, dalam artian yang menyinari dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, menyinari umat ini dengan ilmu, menyinari umat ini dengan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan syariat yang bersumber dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Wa afdalul khalqi ajma'in, dan beliau juga adalah sebaik-baik makhluk seluruhnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga layak dan bahkan harus kita mengenalnya. Siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita tidak tahu. Jangan sampai kita tidak mengetahui, hatta walaupun secara globalnya barakallahu fikum, tapi tentunya kita semakin mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita semangat dan juga terdorong untuk senantiasa mengikuti jejak dan juga ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau,
wa huwa 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang tidak disembah dan seorang rasul yang tidak didustakan. Bal yuta'u wa yuttaba', dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam ditaati dan diikuti. Syarrafahu Allahu bil 'ubudiyyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ubudiyah. Itu penghambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehingga beliau termasuk salah satu ulul azmi, termasuk salah satu nabi dan rasul yang memang besar ujian yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana awal berdakwah, bagaimana menghadapi serangan-serangan dari orang kufar Quraisy yang mereka berupaya, berambisi untuk menghancurkan dan juga menghancurkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berupaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, na barakallahu fikum wa hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari kejahatan orang-orang musyrikin. Fayajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu, maka wajib setiap orang yang terbebani syariat untuk mengenalnya, wal imanu bihi, dan juga beriman dengannya, wa mahabbatuhu, dan juga mencintainya, wa ta'atuhu wa ta'zimuhu wa tabjiluhu, dan juga mentaatinya serta mengagungkannya dan juga memuliakannya, wa tawqiruhu, dan juga menghormatinya, wa yustahabbu, dan juga dianjurkan, wa qila yajibu 'alal muslimi, dan juga dikatakan wajib atas orang muslim, an yusalliya wa yusallim alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam indama nam yudkar ismuhu. Maksudnya dianjurkan, disyariatkan ketika disebutkan nama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita mendoakan dengan salawat dan salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti itu. Kecuali di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum, misalkan ketika kita mendengar khutbah dan semisalnya, kita diam di situ. Walaupun khatibnya mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para makmumin atau para sami'in yang mendengar situ diam saja. Menunjukkan bahwasannya pada asalnya disyariatkan, dianjurkan ketika di tempat-tempat yang tidak dikecualikan tadi, untuk ketika mendengar disebutkan nama Nabi Muhammad, kita dianjurkan, sunahkan untuk mendoakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham maksudnya ya? Naam. Wa fil amri bidzalika wa fadlus salati wassalam alaihi nususun minal kitab was sunnah, dan juga perintah tentang hal itu, dan juga keutamaan barakallahu fikum mendoakan, dan juga barakallahu fikum salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sumbernya. Paham ya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalilnya di antaranya. As-shalah, salawat yang bersumber dari makhluk, barakallahu fikum wa hafizakumullah, itu maknanya apa? Doa permintaan dari Allah Subhanahu wa taala agar pujian tersebut dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat, doa, salawat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala adalah as-sana, pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit, yaitu para malaikat. Paham itu bedanya ya? Barakallahu fikum. Kalau dari hamba, tolak permintaan, meminta kepada Allah taala agar pujian tersebut dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau yang bersolawat adalah Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, maknanya adalah apa? Pujian dan sanjungan di hadapan para penduduk langit, yaitu para malaikat. Itu yang dikuatkan oleh barakallahu fikum para ulama, di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Barakallahu fikum, nanti kita akan lewati. Berikutnya, wa ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam tashtamilu ala ma'rifati nasabihi asy-syarif wa umrihi wa baqaihi fid dunya wa wafatihi wa ma nubi'a bihi wa ma ursila bihi wa baladihi wa muhajirihi wa a'dhamu dzalika ma'rifatu ma bu'itsa bih ila dzalik. Perhatikan. Dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkandung pula di dalamnya mengenal nasabnya. Keturunan siapa beliau ini? Seperti itu. Mengenal nasabnya yang mulia, umurnya, kehidupannya di dunia ini dan wafatnya, dan dengan apa dia diutus menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, dan dengan surat apa dia diutus dengan atau menjadi rasul. Wa baladihi, negerinya di mana, wa muhajiri, dan bagaimana ketika beliau hijrahnya,
wa a'dhamu dzalik ma'rifatu ma bu'itsa bih. Dan yang lebih besar daripada itu semuanya adalah mengenal apa yang Rasulullah diutus dengannya, yaitu menegakkan tauhid, mengajarkan tauhid, mengajarkan kalimat la ilaha illallah, yang mana itu masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka mengatakan apa? An i'budullah, mendakwakan an i'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. At-taghutu hiya kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin bidzalik. Makna taghut di antaranya adalah apa? Setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha terhadap perbuatan tersebut. Atau dengan makna yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di akhir-akhir matan apa? Al-Ushul Tsalatsa. Apa itu at-taghut? Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'. Setiap perkara yang bikin seorang hamba itu melampaui batas, baik sesuatu yang disembah, sesuatu yang diikuti, atau sesuatu yang ditaati. Paham ya? Nah, selama mereka ini orang-orang hidup kemudian ridha dengan perbuatan tersebut, maka dia taghut. Paham itu ya maksudnya ya? Naam, barakallahu fikum. Hati-hati. Karena termasuk kesempurnaan daripada merealisasikan, mewujudkan kalimat la ilaha illallah, al-imanu billah wal kufru bit taghut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah apa? Berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Seperti itu. Nah, berikutnya kata beliau di sini, kama dzakarahu al-Imam fil usul wa ghairuh, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam di dalam al-usul wa ghairuh, dan juga fil usul wa ghairih, dan juga yang lainnya. Asalnya al-Imam ini adalah al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Beliau terkenal dengan nama, bukan dengan kunyah. Paham ya? Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa kaifa la ya'riful muslim wal muslimah? Naam. Man la yadkhulul jannah? Bagaimana seorang muslim lelaki dan seorang muslim wanita tidak mengetahui siapa la yadkhulun? Man la yadkhulul jannata wa yanju minan nar? Orang yang tidak masuk surga dan orang yang naam selamat dari neraka illa bisuluki tariqihi. Naam wa hadihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Perhatikan. Wa kaifa la ya'riful muslim muslimah? Bagaimana seorang muslim lelaki dan wanita tidak mengetahui? Tidak akan mengetahui orang yang akan masuk surga atau orang yang tidak masuk surga, serta orang yang selamat dari neraka, kecuali dengan apa? Menempuh jalannya Nabi Muhammad SAW dan juga mengambil petunjuknya salawatullahi wassalamu alaihi. Paham maksudnya ya? Maksudnya tidak akan mengetahui kecuali dengan cara tadi, menempuh jalan-jalannya dan juga mengikuti petunjuknya. Fahuwar rahmatu al-muhdatu, maka beliau adalah na'am barakallahu fikum yang memiliki kasih sayang, al-muhdatu, yang bisa memberikan petunjuk, liman aradallaha hidayatah, bagi orang yang Allah Taala kehendaki padanya hidayahnya, wa sa'adatah, dan kebahagiaannya, ajilan wa ajilan, baik segera maupun yang akan datang. Apa maksudnya ya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah na'am barakallahu fikum nabi yang bisa memberikan petunjuk, hidayah, ad-dalalah wal irsyad. Adapun hidayah at-tauhid siapa yang memiliki? Hidayah at-taufiq siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga Allah Taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada siapa yang kau cintai, bayangkan ini. Naam, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui siapa di antara hamba yang layak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Naam. Adapun hidayah ad-dalalah wal irsyad, Nabi kita Muhammad SAW memiliki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Hidayah ad-dalalah wal irsyad, pengarahan, pengaturan, bimbingan, arahan kepada jalan yang benar, itu semuanya barakallahu fikum memiliki dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Fala ya'rifu al-asl al-awwal wa huwa ma'rifatullah
wala al-asl ats-tsani wa ma'rifatud din illa. Nah, seseorang tidak fala ya'riful asla al-awwal. Seseorang tidak akan mengetahui landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan landasan yang kedua, yaitu ma'rifatud din, mengenal agamanya, illa, melainkan bi ma'rifati al-asli ats-tsalis, kecuali harus dengan mengenal landasan yang ketiga atau dasar yang ketiga, yaitu wa ma'rifatul wasithah bainana wa bainallahi fi tabligh risalah, yaitu mengenal al-wasithah. Siapa wasithah ini? Perantara antara kita dengan antara Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan risalah. Siapakah wasithahnya, perantaranya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan tahu agama Islam yang benar. Kita akan tahu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Fatuhuttimat ma'rifatuhu, maka diwajibkan untuk mengetahuinya. Wasarat minad daruriyatil lazimah, maka menjadilah mengetahui tiga landasan utama ini atau yang ketiga ini, yaitu mengenal perantara antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah ini, merupakan perkara-perkara darurat yang harus diketahui. Perkara-perkara darurat yang harus diketahui, karena di sana ada 5 perkara darurat. Paham ya? Ad-daruriyatul khams, 5 perkara darurat yang kita juga harus menjaganya. Apa 5 perkara darurat tersebut? 5 perkara darurat yang manusia harus menjaganya. Apa itu di antaranya? Pertama adalah ad-din, agama. Wajib kita jaga. Yang kedua adalah al-mal, harta. Paham ya? Harus kita jaga juga. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, an-nafs, jiwa. Jiwa harus kita jaga. Yang keempat adalah al-aql, akal kita. Kita jaga dari barakallahu fiikum kotoran-kotoran pemikiran sesat. Kemudian yang ke-5 adalah apa? Adalah kehormatan, al-irq. Paham ya? Nah, harus kita jaga juga kehormatan di situ. Na'am. Jadi di situ barakallahu fikum 5 perkara darurat yang harus dijaga. Ad-din, yang paling inti adalah ad-din, agama ini. An-nafs, itu jiwa. Kemudian apa? Al-irq. Apa irq? Kehormatan. Kemudian apa? Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Harta. Kemudian apa? Akal. Paham itu ya? Barakallahu fikum 5 perkara darurat yang harus dijaga, barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah mengatakan man qutila duna malihi fa huwa syahid, man qutila duna irdihi fa huwa syahid, man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya atau jiwanya, juga syahid. Paham maksudnya itu ya? Barakallahu fikum. 5 perkara darurat yang upayakan dijaga. Yang paling inti adalah agama, ad-din. Al-aql, masuk juga akal, dijaga juga. Fabihadza, maka dengan penjelasan ini yadhhar wa yatabayyanu anna ma'rifatahu ahadul usulis tsalatsah fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi ila yaumiddin. Maka dengan penjelasan ini nampaklah dan jelaslah bahwasannya mengenal Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu 3 landasan utama. Fa salawat dan salam dicurahkan untuknya ila yaumiddin, hingga 3 hari kiamat. Paham maksudnya nih ya? Na'am, barakallahu fikum. Seperti itu. Idza tabayyana hadza, apabila telah jelas penjelasan ini, fa'lam, ketahuilah anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lahu iddatu asma'in. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama. Bukan satu nama saja, beberapa nama. Asyharuha, yang paling masyhur dan juga terkenal adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namanya banyak sekali. Di antaranya adalah Ahmad. Ya kan, namanya terkadang namanya Ahmad sebagaimana sebutkan dalam surat Shaf itu. Wa huwa alladzi jaa'a fil Qur'ani was sunnah aktsar min ghairihi. Nama inilah yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, lebih banyak datangnya daripada yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Penamaan atau nama Muhammad ini sering muncul dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Di dalam Al-Quran ada berapa tempat kemarin? Nama Muhammad dalam Al-Quran, terlafaz-lafaz Muhammad berapa tempat? Berapa? Berapa tempat? 4. Paham ya? Ini jangan tertipu dengan ini. 4. Paham ya? Ada 4 tempat. Surat Muhammad, kemudian surat Al-Fatih, surat Al-Imran, kemudian surat apa satunya lagi? Lafaz Muhammad. 3 tempat. Ahzab 4.
4. Ada 4. Ahzab. Akhir surat Al-Fatih, surat Muhammad, surat apa? Al-Imran. Paham ya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Muhammad. Paham ya? Kemudian dalam surat Muhammad ayat yang kedua itu. Surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahad min rijalikum. Dalam surat apa? Al-Imran apa? Wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, menunjukkan bahwasanya lafaz Muhammad dalam Al-Qur'an cuma 4 saja. Lafaz Ahmad berapa? Lafaz Ahmad dalam Al-Qur'an ada berapa? 1. Ada 1 saja ya. Dalam surat Shaf ada 1, lafaz Ahmad. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, wa min asma'ihi Ahmad, termasuk namanya adalah Ahmad. Kama fi surat Shaf, sebagaimana dalam surat Shaf, walau ghairuha, dan Rasulullah juga masih memiliki nama yang lain. Ya, terkadang dinamakan dengan apa itu? Al-Mahi, ya kan? Al-Muqaffi dan semisalnya. Naam. Wa summiya Muhammadan li kasrati khisalihi al-hamidah, dan dinamakan dengan Nabi Muhammad kenapa? Karena banyaknya barakallahu fikum kriteria-kriteria dan juga sifat-sifat yang mulia yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yuhmadu aktsar mimma yuhmad ghairuhu, dan bahwasanya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji melebihi daripada dipujinya yang lainnya. Paham ya? Mimma yuhmad ghairuhu. Wa kunyatuhu Abul Qasim. Kunyahnya siapa? Abul Qasim. Apakah punya anak namanya Al Qasim? Punya enggak kira-kira? Mana? Mana punya? Punya enggak? Punya enggak? Atau wallah alam? Wallah alam lebih selamat ya? Punya. Cuman sebelum besar sudah meninggal. Paham ya? Hafalkan. Putra-putranya atau putra-putrinya Rasulullah itu semuanya sumbernya dari Khadijah bintu Khuwailid dan Maria Al-Qibtiyah. Yang dari Maria Al-Qibtiyah 1, Ibrahim. Sisanya dari Khadijah bintu Khuwailid, Abdullah, Al-Qasim, kemudian apa? Fatimah, kemudian siapa? Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab. Paham itu ya? Nah, paham ya? Jadi Al-Qasim ada, cuman sebagian mereka itu sebelum besar sudah meninggal dunia. Meninggal duluan. Paham maksudnya ya? Hewan barakallahu fikum seperti itu. Abul Qasim. Nah, sehingga waktu itu Rasulullah sempat melafatkan bahwasannya apa? Bernamalah kalian dengan namaku, tapi janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Larangan ini ketika beliau masih hidup. Para ulama membawa pada makna apa? Larangan ini ditujukan ketika beliau masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal, hilang larangan ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan waktu itu menyamai dengan nama dan juga kunyah Rasulullah. Buktinya apa buktinya? Buktinya orang-orang belakangan, para ulama juga ada yang namanya kunyahnya Abul Qasim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Menunjukkan bahwasanya diperbolehkan barakallahu fikum berkunyah dengan Abul Qasim setelah Rasulullah meninggal dunia. Paham soal itu ya? Barakallahu fikum. Wa Abu Abdullah, bapaknya itu namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib itu barakallahu fikum. Abdullah ini saudaranya Abu Talib. Abu Talib pamannya Rasulullah. Abdul Muthalib apanya Rasulullah? Kakeknya Rasulullah. Abu Talib apanya? Pamannya Rasulullah. Apa hubungannya dengan bapaknya Rasulullah? Ya benar, anaknya Abdul Muthalib benar, cuman apa kedudukannya? Abu Talib dengan Abdullah bapaknya Rasulullah apa? Berarti kakak beradik, saudara. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga Abu Talib adalah pamannya Rasulullah. Namanya siapa? Namanya Abu Talib siapa? Abdul Manaf atau Abdu Manaf? Abdu Manaf tanpa al. Abdu Manaf. Namanya Abdul Muthalib siapa? Abdul Muthalib siapa namanya? Apa? Allah Ustaz. Siapa namanya? Syaibatul Hamd. Itu yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail bin Umar. Abul Fida Ismail bin Umar, Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Nah, termasuk kitab yang bagus masalah sirah ini, yang ringkas, padat dan juga enggak terlalu tebal itu tadi kitab. Al-Fusul fi Siratir Rasul. Nah, itu membahas masalah barakallahu fikum sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana awal mula berdakwah hingga peperangan juga dibahas di situ. Nah, wa Abu Abdullah wa huwa ad-dhabihu tsani. Abdullah ini adalah salah seorang yang disembelih. Paham ya? Yang disembelih waktu itu. Nah, ad-dhabihu tsani. Al-mufadda bi mi'ah
minal ibil, yang ditebus dengan apa? Ditebus dengan 100 ekor unta. Wal kisah madhkuratun fit tarikh. Kisah masalah ini telah disebutkan dalam sejarah-sejarah. Wal alam ya, kesahihannya yang jelas itu kisahnya sebutkan seperti itu. Naam. Wajadtuhu, apa jadduhu berarti? Kakeknya, wajadtuhu kakeknya, Naam Abdul Muthalib. Paham ya? Abdul Muthalib. Ini termasuk kekeliruannya. Ya, sebagian ikhwah mereka yang sudah punya anak, kemudian punya cucu atau punya anak biasanya manggilnya jid. Mana jiddahnya? Mana jidnya? Itu keliru, jad yang benar. Paham ya? Jaddun itu adalah kakek, jaddah itu adalah apa? Nenek. Bukan jid, tapi jad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya, Pak. Paham maksudnya ya? Nah. Terus bagaimana dalam sebuah hadis itu? Wala yanfa'u minkal jaddu min. Itu gimana jaddu itu? Wala yanfa'ul jaddu minkal jaddu itu. Apa arti jad itu? Kakek itu. Apa maksudnya? Jad itu apa artinya, mananya? Kekuasaan atau kekayaan. Jadi kekayaan itu enggak akan bisa memberikan manfaat padamu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kekayaan yang ada itu tidak akan bisa memberikan naam kepadamu, harta dan semisalnya. Paham itu maksudnya ya? Nah, tapi jad yang asli ini jaddun ini adalah kakek. Wajadtuhu Abdul Muthalib, kakeknya itu adalah Abdul Muthalib. Wasmuhu namanya Syaibah. Wa yuqal lahu Syaibatul Hamdi. Itu perhatikan itu. Dinamakan juga Syaibatul Hamdi. Ini yang sahih yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Naam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Naam. Kenapa dinamakan Syaibatul Hamdi? Li judihi naam wa jima'i amri Quraisy ilaih. Dikarenakan apa? Dermawannya beliau dan berkumpulnya. Nah, barakallahu fikum, perkaranya itu urusan orang Quraisy waktu itu padanya. Quraisy kemarin siapa? Quraisy kemarin siapa? Apa? An-Nadru Kinanah. An-Nadru bin Kinanah. Paham ya? An-Nadr bin Kinanah. An-Nadr bin Kinanah itu Quraisy. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, nanti Arab itu dua, ada aribah, ada musta'rabah nanti. Nah, barakallahu fikum, namun yang barakallahu fikum hafizakumullah, yang afdal adalah orang Arab yang apa? Nah, barakallahu fikum, yang musta'rabah dari jalurnya Adnan. Nah, nanti kita lewati nanti. Perhatian sini. Kenapa Syaibatul Hamdi ini namanya Syaibatul Hamdi? Dikarenakan lijudihi, karena dermawannya beliau. Wa jima'i amri Quraisy ila alaih, dan juga berkumpulnya urusan atau perkaranya orang Quraisy kepadanya waktu itu. Wa inna masumiyya bi Abdul Muthalib. Kan menghambakan diri kepada orang enggak boleh. Kalau Abdullah silakan, Abdurrahman silakan, ya kan? Hamba Allah, hamba Ar-Rahman, amatullah, amatur Rahman, enggak masalah. Tapi Abdul Muthalib, hambanya Muthalib bagaimana maksudnya nih? Hamba di sini maknanya ada budak. Budaknya Muthalib, paham ya? Budak ya namanya budak, penisbahan budak. Paham itu maksudnya ya? Kita lihat sini. Wa inna masumiyya bi Abdul Muthalib, dinamakan Abdul Muthalib, kisahnya bagaimana kisahnya? Kok bisa seperti itu? Kita lihat sini. Li anna ammahu Al-Muthalib, karena naam pamannya yaitu Al-Muthalib waktu itu, nah barakallahu fikum, namanya Abdul Muthalib itu namanya Syaibatul Hamdi. Dia punya paman namanya Muthalib. Oh ya, punya paman namanya Muthalib. Nah, Muthalibnya ini dulu qadima bihi na'am bihi Makkah wa radifu. Waktu itu pamannya ini datang dari Makkah dalam keadaan apa? Dalam keadaan Syaibah ini, Syaibatul Hamdi ini bonceng di belakangnya. Paham belum? Bonceng di belakang Muthalib tadi. Bonceng di belakang paham enggak nih? Jadi Muthalibnya di depan, Syaibatul Hamdi di belakang gitu loh. Paham ya? Wa qad taghayyara launuhu bis-safar. Kemudian karena yang namanya perjalanan safar itu waktu itu enggak ada Avanza. Paham ya? Yang namanya ya safar pakai, ya kadang pakai onta itu namanya apa? Ya kena debu gitu loh. Dikarenakan perubahan perhatikan ini, wa qad taghayyara launuhu, dan sungguh telah berubah warna kulitnya waktu itu bis-safar, disebabkan karena safar tadi. Nah, fahasabuhu abdan, akhirnya mereka menganggap dia adalah budaknya. Abdan lahu, budaknya siapa? Muthalib, ai mamlukan, budaknya. Faqalu hadza Abdul Muthalib. Akhirnya mereka mengatakan ini budaknya Muthalib. Paham maksudnya? Nah, fa'ulika bihi hadzal ism. Maka nama ini diperbolehkan karena ada catatan dari ini, ada ikatannya. Apa ikatannya, sebabnya? Sebabnya dinamakan Abdul Muthalib karena waktu Syaibatul Hamdi, nah di belakangnya Muthalib ini.
Nah, barakallahu fikum ketika datang dari Mekah. Syaibatul Hamdi di belakangnya bonceng gitu dalam keadaan berubah. Ya, berubah warnanya yang mungkin kotor itulah disebabkan safar ini. Nah, barakallahu fikum karena waktu itu yang namanya perjalanan safar itu apa? Ya, pakai onta atau pakai kuda gitu. Jadi untuk debu itu memungkinkan itu loh. Sekarang kan lain. Sehingga hadis Jibril, bayangkan hadis Jibril. Hadis Jibril yang panjang itu bagaimana? Malaikat Jibril ketika datang dalam keadaan apa? Rambutnya sangat hitam, pekat warnanya. Kemudian pakaiannya putih sekali, tidak terlihat bekas apa? Perjalanan safar. Karena waktu itu kalau orang berjalan safar itu bekas itu loh. Sekarang kalau orang safar pakai mobil tertutup, ya kelihatannya bersih aja. Paham ya? Itu sekarang, maksudnya ini sekedar menjelaskan bahwasannya waktu itu ketika safar, na'am barakallahu fikum, tidak ada tutupnya seperti itu. Menunjukkan bahwasannya seperti itu keadaannya. Kemudian barakallahu fikum, bapaknya Abdul Muthalib siapa? Hashim. Abdul Muthalib Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Nah, Hashim sendiri namanya siapa? Perhatikan. Wa abuhu Hashim. Bapaknya Abdul Muthalib ini adalah Hashim. Wasmuhu namanya Amr. Perhatikan, namanya Amr. Aslinya Hashim ini namanya Amr, cuma dinamakan Hashim kenapa? Itu ada sebabnya gitu loh. Paham belum maksudnya? Nah, kita lihat di sini, wa inna masumiya Hashiman, hanya saja Amr ini dinamakan Hashim kenapa? Li hashmihi as-sarid ma'al lahm. Dikarenakan waktu itu dia itu membuat adonan bubur. Tahu bubur enggak? Membuat adonan bubur ma'al lahm bersama dengan daging.